Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran ke-12. Ya, satu pelajaran sebelum pelajaran terakhir di triwulan ini dan di tahun ini juga bisa kita katakan. Eh, di pelajaran ini kita akan belajar mengenai pidato Yosua ya. Jadi setengah dari pidato Yosua, sisanya akan kita pelajari minggu depan, ya, Sabat depan. Gitu, dan itu adalah sisa pasal dari Yosua juga, ya. Jadi kita tutup dengan pidato Yosua, momen-momen terakhir Yosua. Eh, Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya minta Mas Hansen pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kesempatan untuk belajar. Kami mohon berikanlah kami hikmat, pengertian, agar kami bisa mengerti pelajaran ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuntunlah agar kami berbicara dengan lancar, agar kami mengatakan hanya yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan tuntunlah agar semua yang menonton video ini belajar bersama kami, semuanya juga bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Hansen. Ya, sebelum membaca Yosua 23 ya, yang tadi Bill sempat singgung di awal, kita agak mundur dulu, kita buka Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Nah, Semuanya terpenuhi. ayat intinya ya, di ayat 45, Tuhan menepati janjinya. Semua janjinya terpenuhi. Apa yang sudah dijanjikan kepada para bapa leluhur, yang sudah dijanjikan kepada Musa, yang sudah dijanjikan kepada Yosua, yang sudah dijanjikan kepada semua orang Israel, terpenuhi. Itu ya. Dan pemenuhannya bisa dibagi menjadi dua tahap, yang mana itu dirangkum di ayat 43 dan 44 ya. Nah, tapi di sini alurnya memang agak mundur. Oke. Ayat 44 itu merangkum Yosua 1 sampai 12. Waktu mereka berperang menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan, ya. Kemudian ayat 43 merangkum Yosua pasal 13 sampai 21. Waktu mereka akhirnya menduduki tanah itu, menempati tanah itu, tinggal di tanah itu ya, dalam artian tanah pusaka itu dibagi-bagi. Itu semuanya sudah dipenuhi oleh Tuhan, ya. Dan mereka harus tahu bahwa keberhasilan mereka menang perang, keberhasilan mereka menduduki tanah itu bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan yang memberikan. Ya, semuanya itu hanyalah pemberian dari Tuhan. Gitu ya. Oke, apa implikasinya dalam perjanjian baru? Ya, mari kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 8:9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, kalau bangsa Israel dulu mereka berhasil menang perang, mereka berhasil menduduki tanah perjanjian bukan karena hasil usaha mereka, tapi karena pemberian. Begitu juga bagi kita dalam hal keselamatan. Oke, keselamatan itu adalah pemberian
ya, bukan hasil pekerjaan kita. Ya, jadi bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita menurut kita diselamatkan, enggak. Tapi karena kita diberi keselamatan, maka kita selamat, ya, kasih karunia. Lalu pertanyaan lanjutannya, oh, berarti kalau keselamatan itu adalah pemberian dan bukan hasil perbuatan kita, berarti nggak perlu lagi dong berbuat baik, ya. Nah, gampang, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Kita baca ayat 10-nya, Bill. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, perhatikan itu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, jadi pekerjaan baik, ya, perbuatan kita itu masih punya nilai. Tapi nilainya bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Ya, sekali lagi ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan hanya karena pemberian. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Tapi karena sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Berbuat baik itu adalah ucapan syukur karena sudah diselamatkan, ya. Seperti itu. Makanya nanti waktu di kitab Yosua kita baca orang Israel harus taat, ya, nanti kita akan baca di pasal 23 dalam pidato Yosua, itu bukan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan, mereka harus taat. Kalau mereka nggak taat, maka mereka putus dari perjanjian dan keselamatan itu lepas. Nah, kira-kira begitu konsepnya, ya. Oke, ini singkat, tapi sampai di sini dulu, silahkan Bill kasih tanggapan. Iya. Eh, ya ini konsep yang umum bagi kekristenan dan banyak orang yang mengutip Efesus ini nggak mau baca ayat 10-nya. Iya, Ya kan? Jadi seolah-olah ya udah perbuatan kita tuh nggak ada gunanya lagi. Yang penting percaya. Sampai ada meme-nya itu. Aku ingat banget meme-nya meme-nya Family Guy yang ingat gak? Mhm, mhm. Yang teroris terus dia bilang waktu dia mau dibunuh terorisnya bilang I believe in Lord Jesus terus dia masuk Iya, surga gitu kan dalam detik-detik terakhir. dalam detik-detik terakhir. Jadi seolah-olah dia bisa hidup dengan semua kejahatan terus yang penting pada saat dia mau mati dia bilang aku percaya Yesus Kristus maka dia masuk surga. Hmm. Gitu kan. Ya, tentu tanpa merendahkan banyak orang dalam dalam perjalanan imannya, pada akhirnya dia mengaku Yesus di akhir hidupnya. Itu tentu. Tapi dalam konteks meme itu enggak. Meme itu dia sengaja gitu ya. Dia Iya, sengaja supaya cheating, kayak ya cheating. Iya, dia cheating bener. iya, Ya dia cheating death lah bisa dibilang gitu ya. Jadi dia iya. sengaja. Jadi itu bukan bukan disamakan dengan orang yang memang dalam perjalanan hidupnya menemukan Yesus gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi konsep ini artinya apa? Artinya orang yang udah percaya Yesus harusnya berbuat baik. Itu dia sebenarnya. Jadi penurutan itu adalah bukti dari orang yang sudah diselamatkan. Gitu kan? Kita udah belajar ini mulai dari kitab Keluaran bahkan kan? Karena mereka Iya. sudah diselamatkan dari Mesir, inilah gaya hidup orang yang sudah diselamatkan, yaitu menurut hukum. Makanya dikasih 10 hukum gitu kan. Sekarang diulangi lagi di Yosua gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini. Dan sampai di perjanjian baru konsep ini masih sama. Mungkin itu Mas Yansen yang bisa saya tambahkan. Oke, apa ada kutipan yang mau disampaikan? Belum. Belum ada. Ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke pasal 23 ya. Tapi sebelum kita baca ayatnya, ada pengantar yang mau saya sampaikan. Pengantarnya gini, khotbah yang disampaikan oleh Yosua, pidato yang disampaikan Yosua di pasal 23 itu menjelang kematiannya, ya, menjelang kematiannya. Nah, itu sama dengan Musa. Musa menjelang kematiannya dia juga khotbah dulu. Dia pidato dulu, ya. Dan menariknya pidato dan khotbah Musa itu lebih apa? Lebih panjang dicatatnya, ya. Seluruh kitab Ulangan itu mencatat khotbah atau pidato Musa sebelum kematiannya, ya. Nah, apa persamaannya antara khotbah atau pidato Musa sebelum kematiannya dengan khotbah atau pidatonya si Yosua? Persamaannya gini, dua-duanya sama-sama menggambarkan masa depannya Israel bagaimana, gitu ya. Kemudian dua-duanya sama-sama memberikan syarat, ya. Syaratnya itu bergantung pada bagaimana penurutan dari bangsa Israel itu sendiri, ya. Jadi kalau Israel
menurut maka berkat, kalau Israel tidak menurut maka kutuk. Ya, gitu. Dan dua-duanya sama-sama menyerukan, sama-sama memanggil bangsa Israel untuk setia. Oke, jadi kita bahkan bukan hanya melihat paralelisme Musa dan Yosua itu di awal pemanggilannya, ya. Hmm. Di akhir hidupnya itu paralel juga. Ya, sama-sama kasih pidato, sama-sama kasih khotbah, dan struktur khotbahnya pun sama, gitu ya. Nah, ada satu kutipan yang mau saya sampaikan ya. Tolong tampilkan Bill dari tautan yang tadi saya sudah kirim ya, yang dari Step Bible. Ya, jadi ini adalah komentari Perjanjian Lama, tafsiran Perjanjian Lama yang ditulis oleh Keil dan Delitzsch, ya, disingkat KD itu ya, Keil dan Delitzsch. Oke. Nah, tolong Bill di Ctrl F kemudian cari frasa he address. Ya, ada ini. Ya, yang warna oranye itu ya. Ya. Oke. Tolong dibacakan Bill sampai once more. Oh, sorry. Dari sini ya berarti ya. Ya. Oke. So his address consists entirely of reminiscence from the Pentateuch, more especially from Deuteronomy, as he had nothing fresh to announce to the people, but could only impress the old truth upon their minds once more. Ya, saya terjemahkan. Jadi, pidatonya, maksudnya pidatonya si Yosua, termasuk di dalamnya sepenuhnya ingatan-ingatan dari 5 kitab Musa. Ya, terlebih khusus dari kitab Ulangan. Sebagaimana dia tidak punya sesuatu yang baru untuk disampaikan kepada bangsa itu, tetapi hanya bisa menanamkan kebenaran yang lama kepada pikiran mereka sekali lagi. Ya. Jadi gini, kita nanti akan baca dalam pidato atau khotbahnya Yosua ini, dia banyak sekali mengutip kata-kata, gaya bahasa, dan tema-tema dari kitab Ulangan. Ya kan? Nah, kemudian waktu membaca itu, Gil dan Delitzsch bilang, ya sebenarnya Yosua ini dalam pidatonya atau dalam khotbahnya dia nggak menyampaikan kebenaran baru, gitu. Dia nggak membawa terang baru, istilahnya orang Advent gitu. Ya, dia ini hanya mengulangi kebenaran yang lama yang sudah pernah disampaikan oleh Musa. Dia hanya mengulangi dan menyampaikannya sekali lagi supaya bangsa ini ingat, gitu ya. Sekarang mari kita baca ayatnya ya, Yosua 23 ayat 1 sampai 5. Yosua 23 ayat 1 sampai 5. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya dan para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Oke, ya perhatikan di ayat 1 itu ya, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel, ya kan? Jadi frasa ini juga dari kitab Ulangan. Ya, baru ayat 1 kita udah langsung lihat bahwa Yosua ini mengulangi pidato Musa yang ada di kitab Ulangan. Kenapa? Karena janji keamanan, janji ketentraman, janji istirahat itu dari kitab Ulangan, ya. Tepatnya adalah Ulangan 3 ayat 20, kemudian Ulangan 12 ayat 10 dan Ulangan 25 ayat 19. Gitu ya. Nah, nah, dalam hal apa? Maksudnya di sini Tuhan sudah memberikan keamanan. Ya dalam hal tinggal di tanah perjanjian, ya. Jadi keamanan yang dimaksud adalah mereka sudah tinggal di tanah perjanjian itu.
gitu kan? Nah, ada tapinya. Tapi ternyata masih ada sebagian wilayah yang belum ditaklukkan, gitu ya. Nah, dan di sini ada janji bahwa wilayah-wilayah yang belum ditaklukkan ini juga akan mereka taklukkan, ya. Tapi itu hanya melalui pertolongan Allah, gitu ya. Jadi polanya gini, karena pertolongan Tuhan di masa lalu, maka kita bisa yakin terhadap pertolongan Tuhan di masa depan. Karena dulu di kitab Ulangan Tuhan sudah berjanji akan memberikan keamanan, lalu Tuhan sudah memberikan keamanan itu, sudah ditepati janjinya, maka di masa depan janjinya untuk memberikan tanah yang belum ditaklukkan yang lain itu pasti terjadi juga. Ya, polanya begitu. Oke, sampai di sini Bill. Silahkan tanggapannya. Ada satu kutipan ya. Ini dari In Heavenly Places 125. Janji-janji Allah bagaikan bunga-bunga berharga yang tersebar di taman. Tuhan ingin kita merenungkannya, memperhatikannya dengan seksama, menikmati keindahannya, dan menghargai anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dengan menyediakan begitu banyak kebutuhan kita. Seandainya kita tidak merenungkan janji-janji Allah, kita tidak akan dapat memahami kasih karunia dan belas kasihan Allah kepada kita, atau menyadari betapa kayanya harta yang telah disiapkan bagi mereka yang mengasihinya. Ia ingin jiwa didorong untuk berserah diri dalam iman kepadanya, satu-satunya kecukupan bagi manusia. Ya, ini kutipan yang luar biasa ya, di mana eh, di dalam kutipan Roh Nubuat ini Ellen G. White menggabungkan kata-kata janji, iman, dan kecukupan. Ya, sebuah tema yang sangat familiar dengan orang Israel yang kita baca sekarang. Gitu kan? Artinya mereka harus percaya, mereka harus membuka mata mereka dan melihat fakta bahwa faktanya mereka udah sampai di sana, itu artinya janji yang sebelumnya sudah dipenuhi, gitu kan? Artinya janjinya ada yang dipenuhi. Tapi juga membuka mata mereka bahwa ada wilayah yang belum ditaklukkan, artinya perlu iman, gitu kan? Bahwa kecukupan mereka itu satu-satunya dari Tuhan ya. Jadi ini tema-tema yang sangat familiar di dalam cerita ini. Ya, ini kutipan yang bagus ya saya rasa. Mungkin itu, Mas Hansen. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Bill, kita baca ayat 6 sampai 7. 6 sampai Yesaya 23 ayat 6 sampai 7. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu. Beribadalah dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Iya. Oke, kita fokus di ayat 7 ya. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh Yosua bahwa ancaman terbesar bagi bangsa Israel itu bukan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ya, kenapa? Karena Tuhan beserta mereka. Oke, kalau Tuhan beserta mereka, maka pasukan manapun, senjata manapun dari bangsa-bangsa di sekitar mereka itu nggak ada masalah. Itu pasti akan teratasi. Mereka pasti menang. Kira-kira begitu. Ya, justru yang masalah adalah kalau mereka bersahabat ya dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka ini. Kalau bangsa-bangsa di sekitar mau memerangi mereka itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau mereka bersahabat dengan bangsa sekitar itu jadi masalah. Kenapa? Karena dengan persahabatan itu ya, agama palsu, ide-ide palsu dari bangsa-bangsa lain itu bisa mempengaruhi mereka. Gitu ya. Nah, di sini diingatkan oleh Yosua, ya jangan sampai apa bergaul dengan bangsa-bangsa lain, terpengaruh dengan bangsa-bangsa lainnya. Karena meskipun ini peperangan yang ada unsur militernya, tapi utamanya bukan unsur militer. Utamanya ini adalah peperangan rohani. Kalau mereka kalah secara rohani, pasti mereka kalah secara militer. Kalau mereka menang secara rohani, baru menang secara militer. Ya, maka perintahnya adalah jangan kalah secara rohani. Jangan terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain dan akhirnya menyembah ilah-ilah lain. Itu maksudnya. Jangan kalah secara rohani ya. Oke. Lalu masih di ayat 7 itu dikatakan ya jangan mengakui nama Allah mereka dan jangan bersumpah demi nama itu ya. Jadi selain ada larangan untuk
bergaul dengan bangsa lain, ada juga larangan untuk jangan menyebut nama Allah bangsa lain dan jangan bersumpah atas nama Allah bangsa lain. Ada larangan itu. Nah, ini maksudnya apa? Ini bisa dipahami melalui latar belakang Timur Tengah kunonya. Ya, gini, dalam latar belakang Timur Tengah kuno, kalau kita membuat perjanjian, contoh aja perjanjian dagang, itu yang dicantumkan jadi saksi itu adalah nama dewa dari orang yang berjanji itu. Contoh aja ya, Bil adalah orang Kanaan, saya orang Babel. Ya, kemudian kita bertransaksi gandum. Ya, kemudian transaksi gandumnya itu dicatat dalam sebuah tablet, misalkan begitu ya. Nah, untuk mengesahkan perjanjian ini, kita harus ada saksi. Saksinya adalah Allah yang disembah Bil dan Allah yang saya sembah. Ini contoh ya. Nah, Bil sebagai orang Kanaan, kemungkinan besar dia menyembah Baal. Saya sebagai orang Babel, kemungkinan saya menyembah Marduk. Ya, maka di situ tertulis nama saksinya untuk perjanjian dagang kami, saksinya itu adalah Baal dan Marduk. Oke, nama dewa itu adalah menjadi nama saksi dalam perjanjian. Sekarang bayangkan kalau bangsa Israel itu terlibat perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, bangsa Kanaan. Maka nama Baal akan digunakan dalam perjanjian itu, tapi di satu sisi nama Tuhan yang benar, nama Tuhannya bangsa Israel akan digunakan. Keempat huruf itu akan digunakan. Yod, He, Vav, dan He itu akan digunakan sebagai saksi juga. Ya, maka kalau begitu jadinya Tuhan yang benar jadi disamakan dong dengan dewanya bangsa lain, ya. Karena statusnya sama-sama jadi saksi dalam perjanjian ini. Padahal kita tahu dewanya bangsa lain, Allahnya bangsa lain itu kan palsu, gitu kan? Ya, artinya apa? Larangan ini adalah larangan untuk jangan membuat perjanjian yang melibatkan nama Allah dari bangsa lain dan akhirnya menyetarakan Tuhan yang benar, Yod-Heh-Vav-He, dengan Allah bangsa mereka. Ya, itu seperti membuka pengakuan gitu. Ya, jadi itu maksudnya jangan menyebut namanya, jangan bersumpah demi nama itu. Ya, itu bisa dipahami dalam latar belakang Timur Tengah kunonya. Oke, kita lanjut Bill. Kita baca ayat 8. Tapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Iya. Oke, kita buka bahasa Ibraninya, Bill. Oke, ayat 8. Ya, ini Yosua 21 masih ya. Iya, Oke, udah 23 ayat 8. Oke. Kiim ya. Kiim ini adalah maka jika, jadi ini syarat ya. Kiim maka jika Badonai dalam Tuhan Elohechem dalam Tuhan Allahmu titvaku kalian davak kalian berpaut ka asher asitem at hayom aze seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Oke, ya diterjemahkannya sampai sekarang, bisa juga hari ini itu kan sekarang ya, tapi bahasa Ibraninya hayom haze hari ini. Nah, yang mau saya bahas adalah kata berpaut itu ya. Kata berpaut ya dalam bahasa Ibraninya itu adalah titvaku. Nah, titvaku itu artinya adalah eh, kalian berpaut. Kalian berpautnya, tapi akar katanya adalah davak. Davak ya. Nah, jadi kita pakai aja akar katanya davak ya. Nah, kata davak ini adalah kata yang unik ya. Kata yang unik. Kenapa? Karena dia ini adalah kutipan juga dari kitab Ulangan ya. Nah, nanti saudara bisa baca ini dipakai di Ulangan 10 ayat 20 ya. Kemudian Ulangan 11 ayat 22, 13 ayat 5 dan 30 ayat 20. Ya, jadi waktu Yosua bilang kalian bangsa Israel harus davak berpaut pada Tuhan, itu sebenarnya ngutip lagi dari pidatonya Musa. Bukan ajaran baru itu ya. Nah, dan gini, kata ini juga muncul di kitab Kejadian ya untuk menggambarkan keintiman suami istri ya. Kejadian 2 ayat 24 ya, bagaimana Adam bersatu dengan istrinya itu menggunakan kata davak. Jadi keintiman antara umat Israel dengan Tuhan itu kira-kira sama secara kata ya dengan keintiman suami istri.
Ya, eksklusif. Nggak boleh ada yang lain, nggak boleh selingkuh. Ya, suami istri nggak boleh selingkuh. Bangsa Israel pun nggak boleh selingkuh. Ya, nggak boleh ada ilah lain, itu namanya selingkuh. Itu. Kemudian digunakan juga di Rut 1 ayat 14. Ya, waktu Rut dengan teguh dan setia mau berpaut pada Naomi, mau berpaut pada agamanya Naomi dan mau menyembah Allahnya Naomi. Ya, waktu Rut berpaut pada Naomi itu Davak. Oke. Jadi waktu ada orang asing yang mau bergabung ke perjanjiannya Israel itu juga Davak berpaut. Nah, ini ya yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Oke. Dan jika mereka berpaut, ya, maka kehadiran Tuhan akan tetap ada dan mereka nggak akan ditaklukkan oleh bangsa lain. Gitu ya. Oke, lanjut Bill. Kita baca ayat 12 sampai 13. Ya, itu Rut 1 ayat 14 ya. Oh, oke. 12 sampai 13. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lumbungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikanmu oleh Tuhan Allahmu. Yang telah diberikan Diberikan kepadamu kepadamu oleh oleh Tuhan. Ya. Tuhan Allah. Oke. Nah, ini ada larangan untuk menikah dengan bangsa-bangsa di Kanaan ya. Larangan ini dari mana? Bill pas bisa tebak. Ulangan. Dari Ulangan, betul ya. Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7. Ayat 3 kalau nggak salah ya. Jadi terbukti Yosua ini memang mengulangi pidatonya Musa. Yosua nggak bawa ajaran baru. Gitu ya. Nah, ya sekarang kita buka bahasa Ibrani-nya. Ulangan 7 ya? 7, 7 ayat 3 kalau nggak salah tepatnya. Hmm. Oke. Tut, tut, tut. Ya, ayat 12 ya, saya baca ya. Im syuf tashubu, ya, jika berbalik kamu akan berbalik. Perhatikan kata jika muncul lagi ya, seperti di ayat 8. Jadi ada syarat di sini ya. Jika menurut ada di ayat 8, jika tidak menurut, jika berbalik, jika berpaling ada di ayat 12. Devaktem, dan jika kalian davak ya, beyeter hagoyim, kepada sisa, kepada yang lain-lain dari bangsa-bangsa ya, dan seterusnya ya. Perhatikan kata davak diulangi di sini ya, kata davak diulangi. Oke, jadi ini benar-benar mau dikontraskan. Metaforanya adalah benar-benar metafora pernikahan ya, berpaut pada Tuhan davak, atau berpaut pada bangsa lain yang termasuk ada pada Allah-Allahnya davak ya, gitu ya. Dan kalau ya mereka berpaut pada bangsa-bangsa lain dalam arti menikah dengan bangsa-bangsa lain, itu akan mempengaruhi mereka untuk menyembah Allah dari bangsa-bangsa itu. Ya, karena pernikahan itu kan pengaruhnya besar sekali ya. Ya, namanya menikah itu kan udah satu hidup dengan pasangannya. Ya, kalau menikah dengan penyembah berhala, ya, davak dengan penyembah berhala, ya, maka davak juga dengan Allah-Allah yang disembah oleh penyembah berhala itu karena dipengaruhi. Ya, gitu. Nah, dan yang menarik adalah ayat 13-nya ini. Ayat 13-nya itu pakai perumpamaan jebakan. Ya, kita baca ya. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Jadi menikah dengan bangsa lain itu seperti perangkap, seperti jerat. Ya. Perangkap itu artinya gini. Perangkap itu artinya ada bahaya, tapi kita nggak sadar bahayanya. Itu kan maksudnya perangkap kan. Ya. Kalau ada bahaya, tapi kita sadar, itu namanya serangan. Tapi kalau perangkap,
terperangkap. Bahayanya ada tapi kita nggak sadar. Nah, itulah persisnya menikah dengan orang Kanaan. Kayak nggak bahaya, kayak biasa aja. Tapi begitu masuk terperangkap kita. Ya, bisa dibayangkan misalkan burung masuk ke dalam perangkap gitu ya. Hmm. Bisa dibayangkan kayak gitu ya. Pada akhirnya gimana? Ya, ditangkap, ya, ya mati atau dimakan. Ya gitu. Bangsa Israel begitu menikah dengan bangsa lain, kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya nggak bahaya, tapi secara perlahan-lahan, tanpa sadar mereka terpengaruh untuk menyembah Allah lain itu, dan tanpa sadar mereka sudah putus hubungan perjanjian dengan Tuhan, dan begitu putus perjanjian hubungan dengan Tuhan, Tuhan tidak hadir, dan begitu Tuhan tidak hadir, mereka ada dalam kondisi yang tidak dilindungi lagi, dan mereka akan mudah untuk dikalahkan akhirnya. Secara fisik juga, secara militer. Ya. Dan akhirnya itu membuat mereka keluar dari tanah perjanjian. Gitu ya. Itu perhatikan tuh di kalimat terakhirnya ayat 13 ya. Sampai kamu binasa dari tanah yang baik. Ya, maksudnya sampai kamu tidak mendapat bagian lagi dari tanah perjanjian. Ya. Ini menarik sekali. Bahayanya kita nggak sadar. Jebakan katanya ya. Nah, ini semakin menarik kalau kita hubungkan ya dengan perjanjian baru. Nah, kita buka 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus ayat 14. 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, ini ayat yang sangat terkenal ya, karena banyak sekali dibawakan di seminar-seminar tentang ini hubungan ya, dan biasanya anak muda PA itu suka sekali mengadakan acara dengan tema ini gitu ya, dibandingkan tema lain ya, seakan-akan bagian Alkitab yang lain kurang menarik atau gimana ya. Ya, tapi ini terkenal dan memang jelas ya, Paulus bilang bahwa ya orang Kristen jangan menikahi orang yang tidak percaya pada Yesus, gitu kan? Ya, dan mungkin mungkin perumpamaan jerat tadi bisa dipakai juga di sini ya, menikah dengan orang non Kristen, maksudnya menikah dengan orang yang nggak percaya Yesus, itu mungkin kelihatannya nggak sebahaya itu. Ya, karena kan kita tetap bisa jalankan iman kita ya, dia tetap dengan iman dia. Ya, itu biasanya orang-orang yang apa, yang katanya berpikiran terbuka biasanya gitu ya. Ya nggak masalah kan setelah menikah, suami istri bisa jalan dengan imannya masing-masing. Ya seakan-akan aman-aman aja. Tapi itulah secara spesifik seperti itulah jerat, jebakan. Jebakan itu adalah waktu kita nggak sadar ada bahayanya. Ya, nanti setelah dijalani baru kerasa ya, baru kerasa waktu ternyata kita butuh support dari pasangan dalam hal rohani, ternyata nggak ada support karena memang imannya berbeda. Nanti baru kerasa waktu punya anak, waktu kita mau mendidik anak dalam iman kita, ternyata ada pertentangan karena karena berbeda iman pasangannya. Ya, pas di awal kesannya nggak masalah, tapi perlahan-lahan seperti perangkap, kita nggak sadar ada bahaya, tapi pas bahayanya terjadi, oh ternyata ini bahayanya, tapi udah terlambat, gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. Berapa tadi? Ayat 12, 16. 12 sampai 16. 16. 12 sampai 16. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi Ya, kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.
Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Iya. Nah, nasihat Paulus di sini sekarang lebih spesifik. Lebih spesifik ini gini. Gimana kalau udah terlanjur? Gimana kalau dalam kasus tertentu ada orang yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang tidak seiman? Ya. Hmm. Memang betul perintah awalnya jangan menikah dengan yang tidak seiman, dengan yang tidak percaya Yesus. Tapi kalau sudah terlanjur, jangan cerai. Ya. Kalau sudah terlanjur, tunjukkan hidup yang baik, ya, hidup yang menjadi saksi, sehingga melalui hidup yang baik itu, hidup yang menjadi saksi itu, pasangan yang tidak seiman ini akan melihat dan mungkin, ya, bahasa Ibrani itu ulai, itu sering juga di perjanjian lama itu, dan mungkin itu ada nada optimismenya, ya, dan mungkin, ya, akhirnya pasangan ini tergerak dan akhirnya dia mau menerima kebenaran, gitu ya, ya, karena kita harus aku ya, selain ada yang ideal bahwa baiknya jangan menikah, ada kok yang sudah terlanjur menikah, kita nggak boleh tutup mata ya. Dan itu solusinya memang bukan bercerai, solusinya injililah pasangannya itu, gitu ya. Nah, tapi ada kecualinya juga, kecuali kalau memang pasangan yang tidak seiman itu yang minta cerai, itu baru bisa. Tapi jangan sampai dari yang Kristen ini, dari yang menyembah Tuhan ini, dari yang benar ini yang meminta cerainya. Jangan dari kitanya yang meminta cerainya, gitu ya. Ini, oke. Satu lagi bila aplikasinya. Ya, kita buka Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Saya mau kita bandingkan ini dengan The Message yang tadi tautannya sudah saya kirim. Ya. Dan saya akan jelaskan dulu The Message ini apa. The Message ini bukan terjemahan secara persis. Ya. Jadi The Message ini adalah terjemahan yang dicampur dengan tafsiran, dicampur dengan penjelasan, kemudian tafsiran dan penjelasannya dimasukkan dalam teks terjemahannya. Oke, jadi dia setengah terjemahan, setengah tafsiran. Makanya kalau kita baca The Message, jangan diperlakukan seperti terjemahan persis. Ya, jangan diperlakukan seperti NASB, jangan diperlakukan seperti NIV, jangan. Ya, ini setengah terjemahan, setengah tafsiran. Tapi ini bermanfaat untuk membantu menyederhanakan konsep dari ayat Alkitab ke bahasa sehari-hari, membantu menjelaskan, gitu ya. Ya, tapi ini tetap harus dibaca bersamaan dengan terjemahan yang benar-benar terjemahan. Oke, jangan dijadikan yang utama. Ya, sekarang kita coba baca ayat 1 sampai 2. Tolong Bill dibacakan. Okay. So here's what I want you to do. God helping you, take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Oke. Ya, perhatikan cara The Message menjelaskan teks Alkitab, ya. Ini yang aku mau kamu untuk lakukan. Ya, Tuhan membantu kamu, ya. Jalanilah kehidupan biasamu setiap hari, ya. Makanmu, tidurmu, waktu kamu pergi kerja, ya, dan seluruh hidupmu yang berjalan, tempatkan itu sebagai persembahan bagi Tuhan. Ya. Bahasa formalnya bilang apa? Coba Bil, bahasa formalnya yang TB, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hmm. Ya kan?
dijelaskan oleh The Message, ya, hidupmu yang sehari-hari yang biasa, tidur, makan, kerja, apapun, itu persembahanmu. Maksudnya apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, itu tidak memisahkan hal rohani dengan hal sekuler. Itu maksudnya. Semua yang kita pikir sekuler itu rohani. Ya, tidur, makan, kerja, dan semua hal dalam kehidupan itu rohani dan harus dipersembahkan sebagai persembahan bagi Tuhan. Ya, kerja kita juga itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu, saya lanjutkan ya. Uh, embracing, menangkap, memeluk, mendekap, merespon ya apa yang Tuhan lakukan bagi kamu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuknya. Oke? Nah, ini udah masuk ke ayat 2-nya. Ayat 2-nya dalam terjemahan formalnya bilang, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ya. Perhatikan cara The Message untuk menjelaskannya. Jangan jadi terlalu sesuai dengan budaya, sehingga kamu sesuai dengan budayamu, tanpa kamu berpikir. Ya, ya, kadang-kadang kalau ada hal-hal yang jadi budaya populer, yang jadi tren di zaman sekarang, ya kita nggak perlu pikir, tahu-tahu kita nggak sadar udah menyesuaikan diri dengan itu kan. Itu maksudnya serupa dengan dunia ini. Ya kan? Jangan menjadi sangat sesuai dengan budayamu, ya sampai kamu benar-benar sangat cocok dengan budayamu itu, tanpa kamu pikir. Sebaliknya, ya tetapkan perhatianmu pada Tuhan. Oke? Maka kamu akan diubahkan dari dalam. Ya, siap-siaplah untuk mengenali apa yang dia mau dari kamu dan secara cepat merespon kepadanya. Nah, ini menarik. Tidak seperti budaya di sekitarmu yang selalu menarikmu ke bawah, ya, kepada level ketidakdewasaannya. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk baik di dalammu. Gitu ya. Oh, bukan jangan terlalu kaku, Bil. Jangan terlalu luwes malah sebenarnya. Bukan jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu luwes ya. Well adjust itu bukan kaku ya. Well adjust itu cair ya, cair ya. Nah, poinnya adalah gini, ya. Begitu ada sesuatu yang kita pikir itu benar dalam budaya populer, jangan langsung gampang ikut. Misalkan gini, ya. Eh, budaya populer sekarang mewajarkan selingkuh, gitu ya. Jangan terlalu well adjust to your culture. Jangan terlalu menyatu dengan budayamu dan kamu menyatu tanpa berpikir. Karena memang selingkuh itu salah, kamu jangan menyatu dengan itu. Gitu ya. Kemudian, budaya populer sekarang menganggap bahwa kerja itu ya nggak apa-apa lah, bagus lah. Kalau memang ada korupsi sedikit-sedikit ya, namanya zaman sekarang nggak mungkin agak seperti itu. Jangan terlalu menyatu dengan budayamu tanpa berpikir. Ya. Kemudian ada hal-hal lain misalnya kayak cara untuk mengelola finansial menurut budaya masa kini. Ya, saya juga bukan ahli finansial, tapi kita harus akui ada nasihat-nasihat dari influencer keuangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jangan terlalu menyatu dengan budaya masa kini, ya dengan tren terbaru dalam dunia investasi, dalam tren terbaru dalam dunia ini. Ya, harus dipikir-pikir ulang semuanya, gitu ya. Jadi gini, jangan kita pikir cuma bangsa Israel yang nggak boleh terpengaruh sama bangsa sekitarnya ya, gitu ya. Bangsa Israel di kitab Yosua nggak boleh terpengaruh dengan bangsa sekitarnya. Ya, jangan bergaul sehingga terpengaruh. Tapi kita dengan mudahnya terpengaruh. Ya, dan sekarang pergaulannya bukan hanya fisik, pergaulannya lewat media juga, gitu loh. Dan itu secara nggak sadar itu jerat dalam artian gini. Kita pikir itu nggak bahaya, tapi waktu kita udah berubah baru kita sadar bahayanya. Waktu kita udah terlanjur dalam posisi yang bahaya gitu. Ya, ada banyak hal yang perlu kita filter dari budaya sekarang ya. Perhatikan, budaya sekarang ya itu hanya akan menarik kita jatuh kalau kita nggak mengutamakan untuk fokus pada Tuhan ya. Jadi kalau bangsa Israel dulu harus memfilter budaya bangsa Kanaan sekitarnya, kita di tengah orang-orang nggak percaya kenapa kita nggak filter, gitu ya? Itu kita injustice, kita baca bangsa Israel, oh mereka nggak setia, bla 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 bla. Sementara kita dalam hidup kita nggak filter, kita pikir semua
pandangan sosial, semua pandangan finansial yang masuk itu semuanya oke gitu. Ya, enggak juga. Ya, dan ini bukan hanya dalam hal pernikahan loh. Ini dalam segala hal ya. Bahkan kalaupun kita nggak menikah dengan orang non-Kristen, ini masih berlaku ya. Ya. Dan ini yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, ini juga yang harus kita lakukan ya. Ya, perkataan juga termasuk. Banyak. Ya, silahkan bila tanggapannya. Iya, mungkin aku eh, berpikir kayak gini ya. Aku jadi ingat peristiwa Baal Peor itu loh. Karena Hmm. ada hubungannya dengan pelajaran yang lalu tentang pernikahan. Kan yang membuat Baal Peor itu kan Bileam kan. Hmm. Padahal di pasal sebelumnya Bileam itu disuruh untuk mengutuk Israel kan. Iya. Tapi gagal. Karena kita tahu ceritanya yang keledai. Karena keledai ngomong itu dan dia nggak jadi. Jadi gagal lah rencana Raja Kanaan untuk mengutuk Israel gitu. Tapi jatuhnya Israel bukan karena kutukan yang nggak jadi, yang dalam kasat mata literal gitu, maksudnya direct gitu kan. Kutukan itu kan direct, gak ada babi bu, lu gua kutuk gitu kan. Nah tapi malah jatuhan mereka di fase selanjutnya karena pernikahan campuran dengan Moab itu kan, Hmm. yang malah sukses besar peristiwa Baal Peor itu. Maksudnya ada hubungannya dengan ini, kenapa mereka dilarang menikah dan kenapa tadi sampai di pelajarannya adalah pengaruh budaya populer ya. Ya kita pikir budaya populer itu menyuruh kita yang direct seperti mengutuk jangan percaya Yesus itu Tuhan. Oh, jadi Hmm. selain budaya yang bilang jangan percaya Yesus itu Tuhan itu boleh kita terima. Iya. Sama kayak kutukan gitu loh. Oh, kan kalau kutukan itu kan obvious gitu ya, jelas gitu kan. Nah, tapi gimana dengan yang disisipin pelan-pelan gitu kan. Jadi seolah-olah ide itu yang kayak gitu. Oh, oh, boleh makan semuanya. Kalau itu kita tolak. Ya karena jelas sih. Cuma kalau yang abu-abu, ya kita bisa jadi nggak tahu kan. Kalau kita nggak teliti. Sama seperti yang apakah itu secara literal diterjemahkan sebagai pernikahan yang nggak sesama iman, tentu. Tapi secara dinamis juga saya rasa bisa diaplikasikan dalam yang tadi Mas Jansen masukkan budaya populer itu. Harus memfilter itu ya. Karena kan kita nggak pernah tahu. Yang kadang-kadang kita pikir itu wajar, ternyata nggak wajar gitu kan. Karena mungkin udah Iya. terlalu banyak gitu kan. Jadi kita pikir wajar aja. Karena semua orang melakukannya. Gitu. Itu aku pikir di situ sih. Jadi mungkin itulah kenapa mereka bilang, Tuhan bilang, harus setia dalam hal ini. Karena itu menjadi jerat. Memang analogi jerat itu bagus sekali ya. Itu saya rasa itu sangat bagus sekali. Jerat itu ya itu sama kayak kita dibohongin ya. Kita nggak tahu kalau kita dibohongin sampai selesai dibohongin kan. Hmm. 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 Kalau kita tahu dibohongin itu Udah namanya kita tolak dari informasi. awal. Bukan Iya. informasi namanya. Namanya Apa ancaman. tuh? Ya gitu Oke, ya. ancaman. Ya. Kamu aku bunuh. Itu ancaman kan. Tapi ayo sini makan. Ternyata makannya diracun. Itu baru jerat. Ternyata Iya. dibunuh lewat racun. Tapi kalau sini aku bunuh, kita kabur dong. Itu ancaman dong. Tapi ayo Iya. aku kasih makanan enak. Ternyata dibunuh lewat makanan itu. Itu baru jerat. Setuju sekali. Dan ini pelajaran untuk kita ya, secara pribadi maupun secara jemaat ya. Mungkin ada praktik jemaat yang kita rasa oke aja udah dilakukan puluhan tahun, ternyata itu salah semua. Hmm. Gitu kan, kebiasaan buruk kita dalam berjemaat. Mungkin di jemaat kita membiasakan datang telat, itu hal yang biasa. Iya. Ya kan bisa jadi loh. Ya ini langsung aja praktik gitu ya. Hmm. Jadi kalau orang datang telat ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata itu harus kita ubah gitu kan. Ya gimana cara ubahnya ya dari ayat ini dibilang harus serahkan pada Tuhan. Artinya kalau semua orang menganggap ibadah itu penting, nggak akan ada yang datang telat kan. Hmm. Dan akhirnya Tuhan yang mengubahkan kita. Kita yang dulunya mungkin nggak bisa bangun pagi, sekarang kita jadi bangun pagi. Kita yang dulu mandinya lama, mungkin kita mandinya bisa lebih dulu. Bukan artinya mandi cepat tuh nggak bersih. Bukan itu maksudnya. Artinya Tuhan bisa mengubahkan kebiasaan kita yang membuat kita telat ke gereja. Ya, mungkin itu sih Mas Hansen yang saya pelajari ya secara praktis dari ayat-ayat ini. Iya. Eh,
sebenarnya memang kehidupan Kristen tuh holistik ya, jadi nggak ada ibadah dan non ibadah ya, semuanya Iya. ibadah gitu ya. Dan gini, saya mau mengutip satu orang ya, namanya Timothy ya. Timothy yang di Alkitab maksudnya ya, Timothy yang benar ya. Mungkin ada Timothy yang lain saya juga nggak tahu. Yang saya tahu yang dikasih surat sama Paulus, namanya Timothy ya. Ya. Mungkin nanti tolong dibaca misalkan pasal 6, 1 Timotius pasal 6 itu ya, ayat 2b sampai ayat 10 misalnya gitu. Ya. Nah, itu yang sebenarnya Paulus kasih tahu ke Timothy dan Timothy harus ajarkan gitu ya. Nah, tapi kita mungkin terjerat, kita pikir itu Timothy, ternyata bukan Timothy. Hmm. Kita pikir itu Timothy, ternyata nggak sesuai dengan ajaran Timothy. Maksudnya di Alkitab, Iya. ya. Nah, dan mungkin itu mempengaruhi cara kita, gitu ya. Kemudian gini juga, yang kedua adalah profanity. Profanity itu adalah curse word, ya. Tapi bukan hanya itu, ya. Dia bukan hanya dalam artian menjelaskan, misalkan Alkitab tuh sering menggunakan misalkan, ya ada hal-hal yang jahat disamakan dengan binatang, misalkan gitu itu banyak, ya. Tapi digunakan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Misalkan gitu, merasa lebih tinggi itu, misalkan nih, kita bandingkan, misalkan hal pertama adalah kekayaan, misalkan. Kedua, misalkan kepintaran. Kepintaran tuh bahkan bisa dalam hal yang terkaitan dengan rohani juga ya, pintar Alkitab misalkan, atau hal lain. Nah, begitu kita merasa dalam posisi yang lebih baik, kita gunakan profanity itu artinya apa? Kita gunakan kata-kata umpatan, ya, dalam artian aku lebih baik yang lain enggak, Hmm. gitu ya. Kalau kamu nggak sepintar ini atau kamu nggak sekaya ini, ya kamu tit gitu misalkan, gitu ya. Nah, itu kita pikir biasa aja ya, namanya orang memang begitu ya, wajar aja kita hina-hina gitu kan. Tapi perhatikan, kalau kita mau filter, Alkitab kan nggak pakai cara itu. Contohnya begitu begitu di kitab Wahyu misalkan, begitu Tuhan menyampaikan kekurangannya Laodikia, Tuhan kan nggak mau, nggak dengan sekedar membabi buta, nggak sekedar membabi buta, apa menyampaikan kamu ini rendah, aku ini tinggi, nggak sekedar kayak gitu, Iya. gitu ya. Tapi misalkan yang dilakukan adalah ditawarkan solusi ya. Waktu itu ya, dalam hal itu terimalah salep daripada aku, kalau saudara yang baca itu Wahyu pasal 3 itu. Nah, hal kayak gitu misalnya ya. Nah, begitu dalam kehidupan sehari-hari kita merasa ada yang kita pikir, ini kurang, ini begini. Apakah kita ikuti budaya populer gitu ya, untuk hina serendah-rendahnya dan kita emang tinggi, atau kita mau pakai cara seperti cara yang Tuhan lakukan pada jemaat Laodikia, kita angkat supaya dia nggak rendah ya, dan ngangkatnya nggak usah sambil diludahin juga gitu loh ya. Nah itu juga ya. Dan yang Timothy tadi itu penting sekali ya, maksudnya yang di Alkitab itu penting sekali ya, pasal 6 ayat 2b sampai 10 ya, itu akan mempengaruhi cara kita dalam menjalani hidup pekerjaan yang pertama ya, dalam menjalani investasi ya. Investasi itu tentu adalah hal yang baik ya kan, investasi itu hal yang baik, tapi caranya berinvestasi dan memilih investasi yang mana ya, itu akan berpengaruh. Dan cara merendahkan orang yang mungkin menurut kita nggak kaya, gitu ya. Ya karena gini, budaya populer itu ujung-ujungnya menjatuhkan kita itu dalam 3 hal. Ini saya bilang aja ya: uang, seks, dan kekuasaan. Ujung-ujungnya itu. Ya, kalau ada hal yang akhirnya mempengaruhi kita secara jerat, ya secara kita nggak sadar, ya itu nggak tiba-tiba dalam hal doktrin Trinitas gitu, nggak. Itu 3 biasanya: uang, seks, kekuasaan. Dan hati-hati setiap dengar apapun tentang uang tanpa baca Alkitab. Hati-hati setiap dengar apapun tentang seks tanpa baca Alkitab, dan hati-hati setiap dengar apapun tentang kekuasaan tanpa baca Alkitab. Ya, penguasa udah rusak lingkungan kita masih dukung. Iya, itu nggak Bukan, masuk akal sih. karena budaya populer ya, kalau menang pemilu kan berarti populer ya, 58% kan berarti lebih populer dari 42 kan gitu ya. Iya. Karena budaya populer bilang begitu misalkan. Mau kita cari cara untuk bela kayak gimana gitu.
Cuman ya 3 hal itu yang kita harus hati-hati ya. Itu aja Bil, maaf panjang ya. Nggak apa-apa. Dan eh, maksudku dengan itu kita melihat dunia ini lensanya udah lensa Alkitab kan jadinya. Iya. Kita nggak bisa lihat, makanya tadi kayak jangan serupa dengan dunia itu maksud dalam pandanganku itu maksudnya. Iya, Jadi apapun yang terjadi di dunia mungkin bisa terjadi. Bukan berarti kayak kita jadi hermit yang di gunung entah di mana gitu iya. kan. Kita bertapa. Dan jangan serupa dengan dunia itu bukan hanya jangan jangan beribadah hari Minggu, bukan Iya. kita Kan pikir jadi itu obvious banget kan. Jadi kadang-kadang kalau ayat itu itu jelas, kalau hal itu iya. jelas jelas sahabat yang benar kalau itu memang. Tapi mau Iya. ibadah sahabat, tapi yang lainnya serupa itu jeratnya di situ. Nah, jadi ini pukulan untuk kita secara pribadi ya. Saya juga terpukul ya, banyak banget di sini. Dan secara jemaat lah, secara kolektif lah kita ya. Ya ini pelajaran yang bagus banget. Ya. Ada kutipan? Ada satu, ya ini ada satu kutipan, selected messages. Dalam perenungan tema keselamatan yang agung ini, kita melihat karya Kristus. Bukan hanya karunia roh yang dijanjikan, tetapi juga sifat dan karakter pengorbanan dan campur tangan ini adalah hal-hal yang seharusnya menciptakan dalam hati kita gagasan yang luhur, sakral, dan tinggi tentang hukum Allah, yang menuntut haknya atas setiap tindakan manusia. Pelanggaran hukum itu adalah tindakan kecil memakan buah terlarang, membawa konsekuensi ketidaktaatan terhadap hukum Allah yang kudus kepada manusia dan bumi. Sifat campur tangan itu seharusnya selalu membuat manusia takut untuk melakukan tindakan sekecil apapun yang melanggar perintah Allah. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan dosa, dan kita harus menghindari pendekatan sekecil apapun untuk melangkahi batas dari ketaatan menuju ketidaktaatan. Allah ingin setiap anggota ciptaannya memahami karya agung Putra Allah yang tak terbatas dalam memberikan hidupnya untuk keselamatan dunia. Lihatlah betapa besar kasih yang diberikan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi itu ya pelajarannya ya. Perhatikan tindakan kecilnya sama seperti tema di atas ya. Uh, rutinitas kita, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, ya jangan-jangan itu di situ jeratnya. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya. Oke. Kita lanjutkan Bill, Yosua 23 ayat 15 sampai 16. Yosua 15:16. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Oke. Ini memang bagian ini ya yang cukup keras ya dan mungkin mengejutkan bagi beberapa orang ya karena kata-katanya tajam sekali. Ya, seperti Tuhan memberikan yang baik yang telah dijanjikan, ya yang kita baca tadi, Hmm. begitu pula Dia akan kasih yang tidak baik kalau kamu melakukan yang tidak baik, gitu ya. Hmm. Dan gini, bangsa Israel dibilang akan dibinasakan, ya, seperti orang Kanaan. Ya, nah ini poinnya. Israel itu tidak tiba-tiba dapat hak istimewa kalau mereka tidak menurut. Mentang-mentang bangsa pilihan jadi bebas tidak menurut, enggak. Dan Tuhan itu juga nggak pilih-pilih gitu ya. Oh, kalau Kanaan dimusnahkan, kalau Israel enggak juga gitu loh. Jadi kalau Israel tidak menurut, dia akan dimusnahkan juga seperti Kanaan. Ya, itulah makanya Tuhan itu adalah hakim yang adil ya. Dia menghakimi bangsa-bangsa tapi menghakimi Israel juga sama adilnya. Gitu ya. Nah, ini juga lagi-lagi ya, apakah kita anggap begitu menyandang gelar Israel jadi bebas melakukan apapun termasuk yang melanggar kemanusiaan gitu kan. Itu juga coba pikirkan baik-baik. Ya mungkin itu populer di kalangan kekristenan, tapi apakah itu yang kita bilang gitu kan? Iya. Nah itu juga ya coba pikirkan. Oke, sekarang kita bahas secara khusus eh, tentang kemarahan. Ya.
Nah, ini mungkin beberapa orang akan terganggu begitu membaca Tuhan yang marah, Tuhan yang menghukum ya, gitu kan? Karena oh pengasih, Tuhan kan maha kasih, ya. Dan kasih ini jadi argumen untuk membenarkan kesalahan apapun gitu ya. Tuhan kan maha kasih, jadi tidak menghukum ya. Ya gini, dalam Alkitab Tuhan itu pengasih, tapi harus dispesifikan. Tuhan mengasihi yang baik dan yang adil, gitu ya. Dan karena Tuhan maha kasih, maka dia benci yang jahat. Karena yang jahat bertentangan dengan kasih, itu logika dasar. Ya, masa kalau dibilang Tuhan pengasih, dia mengasihi juga yang jahat, ya? Itu bukan kasih namanya, itu ignoran, gitu ya. Nah, dan yang kedua gini, karena Tuhan itu pengasih, saking kasihnya dia geram dengan sesuatu yang tidak kasih, dia geram dengan sesuatu yang jahat, gitu. Kenapa? Karena kejahatan pasti merugikan ciptaannya. Semua kejahatan dan semua dosa pasti merugikan ciptaannya. Sekurang-kurangnya merugikan diri sendiri. Ya. Dosa, kalaupun dosa itu nggak merugikan orang lain, kalau orang berbuat dosa, sekurang-kurangnya itu pasti merugikan diri sendiri. Dan diri orang yang berdosa itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Kan gitu. Ya. Karena Tuhan mengasihi ciptaannya, Tuhan tidak mau melihat ciptaannya terluka, maka Tuhan pasti benci dosa karena dosa menyakiti ciptaannya. Ya, itu kalau kita mau baca ayatnya banyak sekali, jadi kita nggak sempat baca satu-satu ya. Itu yang pertama. Makanya kalau kita bahas kasih Tuhan sama keadilan Tuhan, gitu ya, itu jangan dipisahin, jangan dianggap kayak dua hal yang terpisah gitu ya, enggak juga. Ya, kasih Tuhan adalah kasih yang adil, keadilan Tuhan adalah keadilan yang kasih gitu, enggak usah dipisah-pisahin gitu ya. Itu. Nah, ya, lalu lanjut Bill. Ratapan 3 ayat 32 sampai 33. 32. 32 sampai 33 ya. Oke. Ya, di Bill pasti tahu ayat ini ya. Oke. 32 sampai 33. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Oke, tolong kita baca bahasa Ibraninya Bill. Oke. Lamentation. 32 Bill. Oh, Bukan 23 ya. Kalau 23 itu lagu ya. 32. Oke. Ya. Kiim Hoga karena meskipun dia mendatangkan apa? Yaga, duka, karena meskipun ia mendatangkan duka, very ham, tapi dia pengasih. Nah, ini kan kayak kontradiksi ya. Dia mendatangkan duka tapi dia pengasih, ya. Tapi nanti kita akan bahas. Kerov Hasdo, menurut besarnya hesetnya. Ya, heset ini kita pernah bahas di berbagai video ya. Heset ini adalah kata yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Karena heset ini adalah kasih, kebaikan, kesetiaan terhadap perjanjian, pengampunan digabung jadi satu, itu heset. Ya. Jadi meskipun Tuhan itu mendatangkan duka, tetapi dia itu pengasih berdasarkan hesetnya. Oke, itu ayat 32 ya. Lanjut ayat 33. Kilo ina karena tidak dia menindas, maksudnya dianya Tuhan, karena Tuhan tidak menindas milibo dari hatinya. Bayega sehingga dia membuat duka, membuat susah benei ish, anak-anak manusia, anak-anak orang. Itu sebenarnya ish itu ya, orang ya. Oke, kenapa ayat 32 bisa bilang meskipun Tuhan mendatangkan duka, dia itu sebenarnya pengasih berdasarkan kasih setianya? Karena di ayat 33 penjelasannya. Di ayat 33 dikatakan dia itu menindas, menghukum ya, tidak dari hatinya. Oke, bahasa Indonesianya tidak dengan rela hati. Nesby, New American Standard Bible bilangnya willingly. Uh, willingly dengan rela. Ya, tapi bahasa aslinya adalah milibo. Itu konstruk dari 3 kata. Min itu dari, levav itu hati, kemudian akhiran O-nya itu dari hu. Hu itu artinya dia. Min, levav, hu. Digabung jadi milibo dari hatinya. Tuhan tidak menindas dari hatinya ya. Dalam hal ini terjemahan bahasa Indonesia lebih mendekati bahasa asli ya.
Nah, kata levav, hati, ya, kalau didahului dengan kata min levav, dari hati, itu berbicara tentang inisiatif atau motivasi. Ya. Jadi waktu dibilang Tuhan tidak menindas dari hati, artinya apa? Tuhan tidak pernah punya motivasi dari dalam dirinya sendiri, Tuhan tidak pernah punya kemauan dari dalam dirinya sendiri untuk menindas orang, untuk menghukum orang. Itu jelas sekali. Ya. Nah, makanya jangan kita pikir waktu Tuhan menghukum, ya, itu Tuhan yang memang punya kerinduan dari dalam dirinya untuk menghukum, ya, atau Tuhan menikmati hukuman apa waktu dia memberikan hukuman, ya puas gitu, ya. Wah, akhirnya aku hukum juga kamu, dasar kamu orang pelanggar. Enggak, dia sendiri sedih waktu menghukum, tapi bagaimanapun harus dihukum. Kenapa? Karena Tuhan itu adil, ya. Dan Tuhan tidak suka kejahatan. Tuhan tidak suka dengan efek dari kejahatan yang akhirnya merugikan ciptaannya sendiri. Maka harus dihukum, harus adil. Bukan berarti Tuhan menikmatinya dan menyenanginya, enggak juga. Itu enggak dari hatinya. Lo milibo, enggak dari hatinya. Nah, jadi waktu kita berpikir tentang kemarahan Tuhan, ya, pikirkan itu tentang kemarahan yang berbeda dengan kemarahan kita. Ya, kemarahannya itu bukan impulsif, bukan emosi meledak-ledak yang spontan, bukan seperti itu, ya. Kemarahannya itu adalah kemarahan yang benar, kemarahan kasih, kemarahan karena tidak suka dengan kejahatan dan tidak suka bahwa ciptaannya tersakiti. Dan kemarahannya adalah kemarahan yang dia tidak nikmati. Beda waktu manusia marah itu bisa jadi puas dengan kemarahannya. Ya kadang menyesal, kadang puas. Tuhan tuh bukan dalam arti seperti itu, gitu ya. Nah, dan ini saya ambil dari John Peckham tentunya. Semua ini penjelasannya, ya. Karena John Peckham lah yang paling detail, ya, menjelaskan tentang kasih Allah, ya, secara alkitabiah tentunya. Ya, dan waktu kita baca tentang bangsa Israel tadi yang di Yosua, ya, kita berpikir seperti itu. Ya, waktu marah itu nggak bertentangan dengan kasihnya. Oh, bangsa Israel nggak menurut nanti bakal dimusnahkan, ya. Kalau mereka nggak menurut, mereka kan merugikan diri sendiri, merugikan bangsa sekitar, merugikan siapapun, ya. Tentu ada hukuman gitu loh. Ya, sampai di sini. Silahkan Bill, tanggapannya. Iya. Nah, kita udah pernah bahas ini detail di triwulan pertama ya, Mas Hansen ya, di tahun Iya, ini ya, iya, tulisannya John Peckham itu. Jadi, dan itu kalau nggak salah itu murka Allah yang benar atau apa gitu judulnya. iya. Dan itu satu Righteous indignation ya bahasa Inggrisnya. righteous indignation ya. Itu satu satu pelajaran sendiri, satu minggu sendiri ya. Dan Iya, ini cuma 2 ayat gitu yang kita pakai kan. Maksudnya dari Yosuanya gitu ya. iya. Ini cuma cuplikan aja. Cuplikan aja, jadi bagi teman-teman yang mau tahu lebih dalam, nah nonton itu ya, impromptu yang di pelajaran triwulan pertama itu ya, cari aja kemarahan Allah yang ilahi kalau nggak salah atau apa gitu, aku lupa Nah, iya. ininya, judulnya. Eh, aku nggak ada tambahan Mas Hansen, ini udah jelas, udah cukup. Oke, kalau ini udah cukup, ya mari kita rangkum ya pelajarannya. Ya, Ya, kita rangkum poin pertama adalah Yosua 21 ya, ayat 43 sampai 45. Ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan menggenapi semua janjinya. Ya, bangsa Israel sudah menang perang, bangsa Israel sudah mendapatkan tanah warisan yang dibagi-bagi itu dan itu hanya karena pemberian Tuhan, ya, bukan karena kemampuan mereka sendiri. Dihubungkan dengan perjanjian baru, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, ya. Keselamatan juga hanya karena pemberian, bukan karena usaha kita. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, eh, ya berbicara tentang, ini pengantar dulu ya, pengantar terhadap Yosua 23, ya. Ini adalah pidato Yosua menjelang kematiannya. Musa juga menjelang kematiannya membuat pidato. Itulah seluruh kitab Ulangan, ya. Jadi satu kitab itu pidato menjelang kematiannya itu. Kemudian pidato atau khotbah Musa dan Yosua menjelang kematiannya itu sama temanya, sama strukturnya. Sama-sama menggambarkan masa depannya Israel. Sama-sama memberikan syarat mereka harus menurut baru dapat berkat, kalau tidak menurut dapat kutuk. Ya. Kemudian sama-sama disuruh setia. Gitu ya. Bahkan Yosua 23 ini ya, banyak sekali kata-kata, gaya bahasa, tema-temanya itu kutipan langsung dari kitab Ulangan. Bahkan itu ya. Jadi Hill dan Dilitz bilang dalam komentarnya bahwa Yosua tidak mengajarkan ajaran baru,
Ya, Yosua hanya mengulangi ajaran lama dari Musa supaya bangsa Israel ingat lagi. Hanya itu, ya. Oke, itu nomor dua. 2A kita bilangnya, ya. Ya, 2A. Kemudian 2B itu Yosua 23 ayat 1 sampai 5, ya. Di situ eh, dibilang bahwa bangsa Israel telah sampai kepada apa istilahnya peristirahatan, ya, keamanan tadi istilahnya telah sampai pada keamanan, ya. Itu juga adalah kutipan dari Ulangan, ya, karena janji istirahat, keamanan, ketenangan itu dari Ulangan, gitu ya. Nah, dan keamanan ini adalah dalam arti sudah menduduki tanah perjanjian, itu maksudnya. Tapi memang masih ada sebagian yang belum ditaklukkan, dan Tuhan berjanji bahwa mereka akan menaklukkannya. Dan janji ini pasti. Kenapa? Karena janjinya yang dulu sudah tergenapi. Sama seperti janjinya yang dulu sudah digenapi, maka janjinya yang selanjutnya pasti akan tergenapi juga. Ya, itu poin nomor 2B. Ya, poin nomor 3, ini yang cukup panjang ya, dan saya tadi habiskan waktu banyak sekali di poin nomor 3 ini, ya. Itu adalah ayat 6 sampai 13 tadi, ya, itu panjang sekali, ya. 6 sampai 13. Ini adalah begini. Ada beberapa larangan untuk mereka, ya. Larangannya adalah jangan bergaul dengan bangsa-bangsa sekitarnya nanti terpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian jangan menggunakan nama Allah dari bangsa-bangsa sekitarnya dalam sumpah. Sumpah itu maksudnya dalam perjanjian. Karena itu akan menyetarakan dewa-dewa palsu ini dengan Tuhan yang benar. Lalu yang ketiga, jangan kawin campur. Itu yang ketiga, jangan kawin campur. Ya, karena kawin campur itu akan membuat mereka terpengaruh, ya. Sedangkan bergaul aja di poin nomor 1 itu bisa membuat terpengaruh. Ya, terlibat perjanjian dagang aja bisa membuat terpengaruh, apalagi kawin campur, ya. Pasangan suami istri itu kan satu hidup gitu, ya. Nah, lalu ini digambarkan sebagai sebuah jerat. Ya, jerat itu artinya bukan bahaya yang ancamannya nyata, tapi dia kelihatannya aman-aman aja, ya. Begitu masuk ditangkap, dibunuh, ya. Menikah dengan bangsa Kanaan sekitarnya itu terlihat seperti aman-aman aja, ya. Apalagi kalau udah cantik gitu, ya. Nah, itu itu bukan hanya seperti aman tapi seperti seperti oke. Nyaman. Seperti oke gitu, ya. Kalau cantik, ya. Nah, namanya cari pasangan pasti jangan cantik, ya, tapi itu jerat. Kenapa? Begitu masuk pelan-pelan akan terpengaruh, begitu jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah ilah lain karena pengaruh pasangan, putus hubungan dari Tuhan, di situ hadirat Tuhan pergi, dan di situ mereka bisa kalah dengan mudah dari bangsa lain. Ya, itu jerat, ya. Dan bagian ini mungkin kita akan miss, kita hanya akan ngomongin larangannya, tapi kita lupa untuk membahas gaya bahasa tentang larangannya itu seperti jerat, gitu, ya. Nah, itu 3A. 3B, aplikasinya ke perjanjian baru. Ada beberapa aplikasi, ya. Yang pertama adalah 2 Korintus 6 ayat 14. Ya, jelas bilang jangan menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus, itu jelas sekali. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Ya, lalu 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16 itu bilang kalau sudah terlanjur jangan cerai, ya, tapi usahakan hidup yang benar supaya bisa menginjili pasangan yang tidak seiman ini. Itu. Nah, aplikasi yang ketiga itu dari Roma 12 ayat 1 sampai 2, dan ini bukan hanya tentang pernikahan lagi, ini sudah lebih umum, ya. Karena yang di Yosuanya bukan hanya tentang pernikahan loh. Ingat, yang di Yosuanya itu juga mulainya dari pergaulan dulu kan. Nah, kadang-kadang gini, dalam kehidupan kita terlalu terbawa oleh budaya sekitar kita dalam pandangan hidup, ya, dan terutama dalam 3 hal, ya. Uang, seks, dan kekuasaan. Ya, 3 itu, ya. Dan kita anggap itu biasa-biasa saja, ya. Mungkin kita anggap itu benar, mungkin kita anggap itu bijak, tapi kita nggak filter pakai Alkitab. Ya, kita nggak utamakan Tuhan dulu, kita udah terbawa, dan akhirnya, ya, kita berada dalam kesesatan. Sementara Roma 12 bilang, ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban bagi Allah. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban bagi Allah. Janganlah serupa dengan dunia ini, dia bilang gitu kan. Nah, kalau kalimat itu bagi saudara belum
belum terlalu jelas aplikasinya, coba buka eh, parafrasenya The Message. Nah, The Message itu memparafrasekannya dengan sederhana dan dia kasih contoh. Ya, jadi dia memang bukan terjemahan persis, tapi saya rasa contohnya sesuai dengan maksud Paulus ya. Sebenarnya ya. Ya, jangan terlalu terbawa dengan budaya tanpa pikir panjang ya. Nah, itu. Dan kita harus adil. Jangan ini kita berlakukan hanya untuk orang Israel dulu ya. Orang Israel jangan terpengaruh bangsa Kanaan, tapi kita terpengaruh dengan semua pandangan non-Kristen yang ada di sekitar kita gitu loh. Bahkan pandangan yang bertentangan dengan Alkitab itu kan kita bilang oh mereka tidak setia. Lah kita gimana gitu loh. Ya, itu nomor 3B. Oke, lalu nomor 4 ini poin terakhir ya. Itu dari Yosua 23 ayat 15 sampai 16 ya. Kalau Israel tidak menurut, Israel akan dihukum ya. Artinya Tuhan adil. Tuhan tidak membedakan Israel dengan Kanaan. Kalau Israel tidak menurut, ya nasibnya sama seperti Kanaan. Sama seperti Kanaan. Ya. Lalu dihubungkan dengan ratapan 3 ayat 32 sampai 33. Di situ dikatakan Tuhan itu tidak menghukum dari hatinya. Ya. Dan bisa baca-baca lagi penjelasan tentang kemarahan Allah dari John Peckham ya. Dari John Peckham. Itu lebih akan lebih dalam ya. Oke, itu aja Bill ya. Totalnya ada 6 poin sebenarnya ya, tapi dipisah 2A, 2B, 3A, 3B. Ya, silakan ada tambahan lagi? Iya. Dan ini masih setengah ya, Mas Hansen dari pidatonya Yosua. Iya. Di sahabat depan kita akan belajar pasal terakhir dari Yosua, Yosua 24, dan bagian terakhir dari pidato Yosua. Ada satu ayat yang terkenal sekali di situ nanti ya, beberapa set of verses gitu yang sangat terkenal yang kita Iya. akan lihat. Jadi lagu ya itu ya. Ya, jadi lagu benar. Jadi Iya. lagu dan ya banyak kita nggak tahu kalau itu pidato terakhir dia gitu kan. Iya. Dan itu sangat indah ya pelajaran sahabat depan. Pelajaran ini pun sangat indah. Lebih indah lagi kalau kita lakukan ya saudara, dengan pertolongan Tuhan tentunya. Ya, saya rasa sampai di sini saja pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan tutup. Ya. Ya. Baik, saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar sekolah sahabat. Bantu kami supaya kami boleh mengerti dan boleh mengaplikasikannya bagi kehidupan kami. Berkati guru-guru yang akan mengajar, berikan mereka hikmat dan kuasa supaya boleh mengajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya.